Terima kasih. Selamat malam semuanya. Pertama, kita bersyukur karena kita dipercaya untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan gereja berkaitan dengan Prapaskah dan Paskah. Yang kedua, yang sangat penting dalam menghidupi gereja termasuk kegiatan Prapaskah dan Paskah itu adalah sikap rendah hati. Kita berharap semuanya sungguh-sungguh melaksanakan apa yang dipercayakan dengan semangat rendah hati. Pada malam hari ini kita sudah mempraktekkan sikap rendah hati. Sikap rendah hati itu berarti membuka ruang untuk diberi masukan. Itulah dalam arti yang konkret. Sama dengan Maria, itu kan juga rendah hati, maka mau menerima masukan. Ketika ragu, lalu membuka diri terhadap masukan yang diberikan oleh malaikat Gabriel. Begitu juga Yusuf, itu sebelumnya kan sudah punya rencana mau mencarikan secara diam-diam, tapi karena rendah hati maka terbuka terhadap masukan yang diberikan oleh malaikat Gabriel. Nah, jadi gereja itu memang harus seperti itu. Contoh-contoh yang ada di kitab suci itu ada banyak. Jadi sebenarnya kita kalau bicara mengenai sikap rendah hati tidak kekurangan contoh. Lalu yang kemudian kita harus melihat Prapaskah dan Paskah dalam satu kesatuan. Karena Prapaskah itu memang berlanjut dengan Paskah. Paskah itu memang sebelumnya diawali dengan Prapaskah. Jadi keduanya itu merupakan satu rangkaian. Nah, kegiatan di masa Prapaskah Paskah pertama adalah kegiatan di bidang liturgi, di bidang peribadatan. Lalu yang kedua itu kegiatan di bidang pewartaan. Lalu kemudian juga ada kegiatan aksi sosial. Nah, bagus juga kalau ada kegiatan selebrasi, syukuran. Pertama, saya mau meminta perhatian khusus dari stasi ini terhadap keluarga muda. Saya sangat berharap supaya keluarga muda memikirkan supaya juga ada kegiatan bersama keluarga muda. Seperti kalau kemarin kan jalan-jalan bersama anak-anak ya. Ini enggak meniadakan yang telur Paskah loh ya. Ini enggak meniadakan yang itu. Tetapi yuk kita usahakan supaya Paskah ini keluarga muda juga mengadakan kegiatan yang bersama-sama seperti kemarin. Sayang kalau momentum ini dilewatkan. Mungkin itulah cara selebrasi, cara mengungkapkan kegembiraan bersama-sama, tapi ini untuk keluarga muda. Kalau nanti yang tidak muda mau ikut karena memberikan dukungan, itu juga dibukakan pintu. Siapa tahu nanti Pak Endar, Pak yang lain termasuk saya juga mau ikut. Tapi stasi ini harus betul-betul memberi perhatian, memberikan ruang untuk keluarga muda. Apalagi di peristiwa besar. Hari raya paling besar gereja Katolik itu sebenarnya Paskah. Nah, ini dimanfaatkan. Lalu soal aksi, saya terkesan oleh kunjungan keluarga muda ke umat yang sudah sepuh. Aksi sosial itu tidak selalu berupa sembako. Kalau mau mengadakan itu saya nggak menutup, nggak melarang. Aksi sosial itu tidak hanya sebatas yang sifatnya material, yang sifatnya spiritual, memberikan peneguhan batin itu juga aksi sosial. Saya tuh berpikir bagaimana Prapaskah dan Paskah ini juga menjadi kesempatan bagi keluarga muda, bagi orang muda untuk beraksi sosial tetapi yang sifatnya tidak material, mengunjungi. Nah, saya kira ini juga baik kalau nanti diatur saja. Misalnya yang ke sana siapa, lalu kemudian orang muda saya kira juga baik diajak untuk mulai peduli, memberi perhatian
yang sifatnya tidak material terhadap umat-umat sepuh yang perlu dikunjungi. Ini kan bisa semacam kolaborasi. Jadi keluarga muda mengunjungi siapa, orang muda mengunjungi siapa. Dengan begitu di masa prapaskah dan paskah ini, stasi ini mengunjungi banyak orang yang memang perlu dikunjungi dengan metode memberdayakan potensi yang dimiliki oleh stasi ini, khususnya keluarga muda dan orang muda, supaya kunjungan tidak hanya dikerjakan oleh Legio Maria. Toh Kulkas sudah melakukan itu. Terus terang saya terkesan, dibagi-bagi saja. Kalau dibagi-bagi saya kira bisa banyak yang dikunjungi, dan yang mengunjungi juga tidak merasa dibebani. Kalau satu tim mengunjungi berapa, itu bisa prapaskah sampai paskah. Yang saya sampaikan ini mudah, tetapi ini punya makna yang besar. Saya banyak diperkaya oleh pengalaman berkunjung. Ternyata orang itu ketika dikunjungi senang sekali. Ini aksi sosial yang tidak mengganggu secara material. Irman, siap? Kalau ada lagi yang mau bertanya silakan, berkaitan dengan yang saya sampaikan. Kalau belum jelas, kalau selebrasi secara umum mungkin kita berkunjung juga ke jangan yang untuk orang Katolik juga nggak masalah, itu malah bagus. Saya nggak mau membebani, tapi kalau itu dilakukan, itu berarti malah bagus untuk menunjukkan bahwa inilah Katolik. Katolik itu sifatnya umum untuk semua. Saya memberi yang ringan. Kalau mau diperbesar, bagus. Seperti ada yang direnungkan, terharu ya oleh apa yang saya sampaikan ya. Biasa saja. Sudah nggak sabar kepengen berkegiatan ya. Mari sambil selebrasi menikmati apa ini? Ada gemet, ada kacang, ada ini apa namanya? Talas. Nggak usah ditiup-tiup karena pasti terminum kok. Oh panas toh.